Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobariani, NIM 1820209020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai awal dari ibadah dan mengenal Allah dengan dosen pengampu Suhadi MSI pada mata kuliah Fisika dan Ilmu Tauhid. Sebelum saya menjelaskan pada materinya, saya akan menjelaskan dulu apa tujuan hidup saya ataupun orang lain di muka bumi ini. Hal ini tertera pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya adalah, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Nah, tujuan dari hidup kita di muka bumi ini adalah sebagai seorang pemimpin yang telah tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya adalah, "Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Nah, tugas dari khalifah itu sendiri adalah pertama, ma'rifatullah yang artinya adalah mengenal Allah. Hal ini tertera pada Quran Surat At-Talaq ayat 12 yang artinya, Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang menciptakan segala sesuatu yang tertera pada Quran Surat Az-Zumar ayat 62, pemberi rezeki bagi setiap umat, binatang dan segala makhluk di dunia, yang tertera pada Quran Surat Hud ayat 6. Yang ketiga, dialah Allah penguasa dan pengatur alam semesta yang maha memuliakan dan menghinakan, yang menghidupkan dan mematikan, penguasa segala sesuatu. Hal ini tertera pada Quran Surat Al-Imran ayat 26-27. Itulah yang kita yakini bahwa hanya Allah saja yang bisa melakukan hal ini, dan berserta langsung dengan surat-surat yang telah diperkuatnya. Kemudian meyakini juga bahwa cara meyakininya adalah bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat. Hal ini tertera pada surat Al-Hasyr 23 dan 24 dan surat Al-Isra ayat 110. Nah, siapakah Allah? Tidak cukup hanya untuk meyakini, namun kita membutuhkan bukti. Cinta itu butuh bukti. Bukti cinta kita kepada Allah. Adapun tugas seorang khalifah adalah yang kedua adalah beribadah kepada Rabb-nya. Hal ini tertera pada Quran Surat Al-An'am ayat 102. Makna ibadah secara etimologi adalah abada, ya'budu, abdan, yang artinya adalah taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Namun secara terminologi dapat dimaknai dengan
hal abdah asmaja ma'alakal mahyah, yang berarti ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Nah, syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik dan syirik besar maupun kecil. Konsekuensinya dari syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul. Konsekuensinya adalah dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ibadah dibagi menjadi dua. Ada madah atau khusus, yang kedua ada gairu madah yang artinya umum. Ibadah madah merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, misalnya toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Sunnah Maqbullah. Pelaksanaannya pun telah diatur dan harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Prinsipnya semuanya dilarang kecuali diperintahkan. Contohnya sholat yang tidak diperintahkan hukumnya terlarang dilaksanakan. Selanjutnya, hubungan dan pengurangan terhadapnya merupakan bid'ah bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Azasnya pun taat, yang dituntut dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai ibadah ghairu madah. Ibadah ini merupakan hubungan dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Nah, misalnya itu adalah birrul walidani, yang artinya berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, pemerintah, dan lain-lain. Aturan hal ini bersifat longgar dan globalnya saja. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selanjutnya, Rasul juga mencontohkan yang bersifat umum, sedangkan detailnya diserahkan kepada umat Islam. Penambahan dan pengurangannya bukan bid'ah. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya, untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal sehat atau logika. Azasnya pun manfaat, selama itu bermanfaat maka selama itu boleh dilakukan. Nah, prinsip ibadah ini yang berhak disembah hanya Allah telah tertera pada Quran surat Al-Fatihah 1-5 dan An-Nisa ayat 36. Yang kedua, ibadah tanpa perantara telah tertera pada Al-Quran surat Al-Baqarah 186. Yang ketiga, ikhlas secara ibadah diterima tertera pada Quran surat Al-Zumar ayat 11. Yang keempat, ibadah sesuai tuntunan yang tertera pada Quran surat Al-Imran ayat 31. Yang kelima, memelihara keseimbangan rohani dan jasmani yang tertera pada surat Al-Qasas ayat 77. Yang keenam, mudah dan meringankan tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286 dan Al-Baqarah ayat 185 serta Al-Hajj ayat 78. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.